Korupsi, kolusi, nepotisme. Aku yakin lah kalau kau dongan-dongan BK pasti sering dengar kata-kata korupsi, kolusi, nepotisme ya kan. Tapi dibandingkan sama korupsi dan nepotisme, kolusi ini agak-agak kalah dia, Wak. Karena mungkin pengertiannya sama-sama kayak nepotisme ya kan, kekuatan orang dalam. Tapi biar lebih tumangkas, lebih jelas, ku bacalah dulu di sini ya. Pengertian langsung dari website apa nih? Pokoknya website yang itulah kredibel. Jadi nggak asal-asal ngomong aja pengertiannya. Pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik perusahaan atau milik negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Penyelewengan, penggelapan. Tahu kan maksudnya? Gampang lah. Bang, belikan dulu minyak ke sana ya. Ini 10.000. Nanti kembalikan kalau ada baliknya. Ya, Mak. Pigilah kau kan beli minyak. Masukkan jerigen, kau banting-banting jerigen ke kaki, kau cedung. Kan? Ternyata minyak itu aja cuma 8.000. Balik kau ke rumah. Ini, Mak. Mana kembalinya, Bang? Yang 2.000 tadi. Nggak ada, naik minyak jadi 10.000. Wah, korupsi kau. Dari kecil pun kau korupsi. Mending kau bilang, 8.000 tadi, Mak. 2.000-nya aku belikan bonbon. Ya kan? Dilibas juga memang kau kenapa kau beli bonbon nggak izin. Tapi paling nggak kau nggak bohong. Nah itu contoh korupsi yang dari kecil aja udah. Belajar korupsi kau. Apalagi makin besar. Mak, minta uang beli belebas. Besok, Mak, minta uang beli penggaris. Mak, minta uang beli ruler. Barangnya 1, 3 kali kau minta uang. Otak kau emang dari kecil udah merambalangan. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak-pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Sementara nepotisme, kayak aku bilang tadi, penjelasannya mirip-mirip. Setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini sebenarnya mirip kolusi sama nepotisme ya kan. Tapi kenapa harus ada dua? Yang satu kolusi, satu nepotisme. Dua aja cukup, kenapa harus 3? Berarti KN aja tadi harus cukup. Korupsi, nepotisme. Kenapa harus ada kolusi? Kolusi. Jangan-jangan. Bisa 2 jadi 3. Ya kan? Sama kayak tadi beli minyak. Bisa 8.000 jadi 10.000. Tapi ya udahlah, itu urusan negara dan para pembuat hukum, gak usah lah kita komentarin. Agak berat nanti masalahnya itu. Belum kuat backingan kita. Nah, ngomong-ngomong masalah backingan, sekarang aku ditugaskan oleh kreatif dan perusahaan apa. Pokoknya sekarang kita mau ngebahas tentang kekuatan orang dalam. The power of orang dalam. Kalau contoh-contohnya nggak perlu sebenarnya aku kasih tahu lagi banyak-banyak. Kau pasti udah paham lah apa-apa ya kekuatan orang dalam. Dimulai dari hal kecil aja sebenarnya. Mulai dari masuk sekolah. Masuk sekolah unggulan, masuk sekolah plus, masuk sekolah yang bagus ya kan. Sekarang ada jalur zonasi segala macam. Kayak mana caranya supaya bisa kau masuk padahal itu bukan daerah kau, bukan zonasi kau. Orang dalam lagi. Gimana kau caranya bisa masuk ke satu perguruan tinggi atau masuk ke sekolah padahal mungkin kuotanya udah tutup. Atau mungkin nilai kau juga nggak yang bagus-bagus sekali tapi bisa masuk. Ya entah apalah dimainkan. Uang bangunan lah. Uang ini dan itulah tambahan sumbangan sukarela tanpa tekanan alias nggak tahu lah aku kan yang kayak gitu-gitu. Itulah kekuatan orang dalam itu tadi. Itu masih di urusan sekolah, masuk urusan kerjaan. Orang dalam lebih berat lagi di sini. Berapa banyak dari kau yang sekarang begitu ku bilang langsung ngomel-ngomel dalam hati, betul kali bang, betul kali di kantorku sering kali kejadian kayak gitu. Barulah ada masuk satu orang di kantorku bosnya itu gara-gara anak CEO ya kan. Atau anak presdir, masuklah dia langsung jadi atasan, otaknya pun tak ada. Banyak kali pasti kau yang cerita. Itu karena pengalaman-pengalaman kayak gitu bukan dirasakan sama 1-2 orang lagi. Bahkan aku pun kalau kau minta jujur-jujuran, ya pernah juga aku mengalami hal kayak gitu. Kalau dari segi kemampuan mungkin dia samanya kami. Atau bahkan mungkin dia di bawahku. Atau mungkin dia di bawah rata-rata orang lain yang seumuran dia gitu kan. Tapi karena dia ada kekuatan orang dalam tadi, masuklah. Tapi ditutupi lah itu dengan alasan memberikan pengalaman atau kesempatan bekerja. Kalau alasan gampang, banyak kali. Excuse, alasan-alasan itu nggak usah dicari pun datang sendiri nanti dia kalau butuh itu. Tapi intinya balik lagi, masalah orang dalam itu tadi. Itu masalah pekerjaan. Apalagi komponen-komponen di dunia ini yang bolak-balik berurusan sama masalah-masalah orang dalam. Nggak usah lah dulu.
pekerjaan kita yang swasta-swasta atau pegawai negeri. Orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum aja pun banyak yang berkasus sama orang dalam. Aku nggak bilang institusinya jelek, digibal nanti aku sama Polri. Cuman berapa banyak dari kau, berapa ratus ribu orang di Indonesia Raya ini yang masih bisa ketipu sama omongan-omongan yang bilang, aku kenal sama bapak ini, aku kenal sama bapak itu, bisa nanti ku masukkan kau ke dalam. Aku pernah bahas ini sebelumnya, nggak tahu di mana lupa. Tapi yang jelas aku pernah bahas ini sebelumnya mengenai masalah orang dalam di institusi aparat negara. Ya bukan ku bilang institusinya jelek, balik lagi. Tapi kan masih banyak oknum-oknum yang memakai cara seperti itu untuk mendapatkan uang. Dan masih banyak lagi masyarakat-masyarakat kita yang kasiannya itu masih percaya sama hal kayak gitu. Nah ini PR kau dengan BK. PR kau yang pertama apa? Mengingatkan sama orang-orang kayak gitu. Dan tulang, emang buru. Janganlah kayak gitu. Gak usahlah kau percaya sama orang-orang kayak gitu. Kalau layak kita yang sana, mau masuk polisi, mau masuk TNI, jalurnya jalur yang bagus-bagus aja lah. Kalau nggak bisa dia langsung masuk kerja, ya suruh kuliah dulu aja, entah kuliah apa gitu, nanti masuk jadi perwira karir. Kau bantu orang-orang sekitar kau supaya dia meninggalkan kebiasaan orang dalam ini tadi. Jangan nanti pas tahun baru ngadu pula dia, aduh anakku begini begitu. Katanya bisa masuk tentara, bisa masuk polisi, rupanya udah hilang uangku ratusan juta. Ya aku tahu dalam hati kau pasti ketawa ya kan, kok bisa lah kau tipu kayak gitu Amang Boru gitu. Ya tapi sebelum terjadi penipuan itu kau, itu tugas pertama kau, PR pertama kau itu. Kau ingatkan keluarga-keluarga kau. PR kau yang kedua apa? Kau subscribe channel ini. Kau subscribe channel ini. Kau like, kau kasih jempol-jempol ya kan. Kau kasih pencet-pencet di lonceng itu. Kau kasih tahu sama orang tua kau, orang tua kawan kau atau siapa gitu. Ya bisa aja kau mungkin dalam hati kau merasa, janganlah masa aku yang mengingatkan mereka tentang hal-hal seperti itu. Ya nggak apa-apa, aku yang mengingatkan. Nah, aku tugasku mulia. Tapi itulah, itu tugas kau ya. Pelan-pelan kau kerjakan, dimulai dari yang pertama tadi yang paling penting. Masuk ke pembahasan berikutnya. Masalah nepotisme tadi. Orang dalam dan nepotisme ini, kalau dibilang orang kan, ya itu kan paling oknum. Oknum kan nggak bisa dimatikan kayak gitu aja. Bukan dimatikan, parah kali. Oknum kan susah untuk mendeteksinya. Ya masalahnya, kejadiannya sudah terlalu banyak. Dan sudah terlalu tersebar kemana-mana. Jadi nggak bisa kita bilang oknum. Oknum itu 1 dari 10.000 oknum. Kalau udah 100 dari 1.000 bukan oknum. Itu namanya udah komunitas. Udah komunitas namanya kalau udah sebanyak itu. Perkara-perkara orang dalam. Baru-baru ini ada lagi kejadian. Dibilang, Sambo nggak ada di lapas. Mak, ngeri kali, Bang. Kau udah tahu kayak man capek Indonesia Raya ini mengurusi tentang Sambo ya kan. Nggak usah lah aku bahas seberapa capeknya, seberapa banyaknya uang negara ini habis untuk menyidangkan kawan itu. Ini datang lagi kabar Sambo nggak ada di lapas. Ngeri kali. Bayangkan coba. Nggak ada di lapas, terus di mana dia? Tapi untungnya, seperti yang ku bilang terus-terusan, Batak Keren itu, sudut Batak Keren tidak melihat satu peristiwa itu cuma dari satu sudut pandang aja. Kita bongkar semua, kita gali. Orang-orang bilang, Sambo nggak ada di lapas, kabur dia dari lapas. Oh enggak kawan. Ada berita yang bilang kalau Sambo itu memang dia itu nggak ada di lapas yang seharusnya dimasukkan dia di situ, di Salemba, tapi dia ada di lapas yang lain. Kalau nggak salah, lapas Cibinong katanya. Nah, yang dibikin. Mahfud, aku bukan mau ngomongin tentang capres-cawapres ya. Ini kebetulan Bapak ini kan memang menteri, koordinator, Menko apa dia? Pokoknya yang kayak gitulah, yang berurusan sama ketahanan dan keamanan itu segala macam. Nanti kita tanya di sini. Nah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, merespon kabar yang menyebutkan bahwa Sambo tidak tidur di lapas Salemba. Dia bilang, iya, tapi dia tidur di lapas Cibinong, katanya kayak gitu. Oh, ya kan berarti dari informasi yang kita dapat ini, tetapnya ada orang dalam itu tadi. Kenapa? Karena seharusnya kan Bapak itu di lapas Salemba. Kalau dari
keputusan pengadilan kan dia harusnya ditahan di lapas Salemba. Kenapa dia di lapas Cibinong? Orang dalamnya ngapain? Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus kenapa dia akhirnya nggak di lapas Salemba ya kan? Ada pertimbangan khusus kenapa akhirnya dia dipindahkan ke lapas Cibinong. Tapi kan tetap aja dia tidak menempati tempat yang seharusnya gitu loh. Ini masalah Sambo yang sekarang. Sebelum-sebelumnya kan ada lagi kejadian yang betul-betul sudah diklarifikasi, bukan diklarifikasi, sudah betul-betul dikonfirmasi. Masalah Gayus Tambunan yang katanya di penjara tiba-tiba muncul di Bali pakai rambut palsu. Ya, kau bayangkan. Siapa orang dalamnya di situ? Kepala lapas? Ya mungkin aja. Sipir penjara? Ya mungkin aja. Atau siapa lagi? Banyak komponen-komponen sebenarnya yang membuat nepotisme dan orang dalam ini fenomena satu ini jadi nggak selesai-selesai. Namanya orang pastinya butuh duit, ya kan? Namanya orang pastinya punya harga. Ya kau mungkin, aku nggak bisa aku dibayar. Nggak bisa aku dibayar berapapun. Tapi tetap aja ada harga yang bisa membeli kau. Ya mungkin tidak dengan duit. Mungkin dengan kenyamanan hidup. Mungkin dengan perubahan prinsip atau apa kayak gitu. Nah itu, kalau memang kau nggak mau jadi oknum-oknum kayak gitu tadi dengan BK, naikkan harga kau setinggi-tingginya. Sampai orang lain nggak ada yang sanggup membayar harga itu. Itu aja. Sekarang orang yang bilang, aku nggak bisa aku dibayar berapapun. Belum tentu. Belum tentu aku bilang. Orang-orang yang sekarang nggak bisa dibayar itu mungkin karena belum ada orang yang bisa membayar dia. Belum ada orang yang bisa ngegeser prinsip dia sampai akhirnya dia tidak bisa dibayar. Nah makanya aku bilang sekali lagi, supaya kau bisa jadi orang yang seperti itu tadi, punya prinsip yang kuat, kau bikin harga kau setinggi-tingginya. Jadi tidak ada orang yang bisa membayar kau. Bukan hanya dengan uang ya, kalau uang mungkin bisa dicari. 1 triliun kau bilang, ada orang Indonesia ini punya 1 triliun, banyak. Cuman ada harga lain yang harus dibayar. Perubahan prinsip kau, ya kan? Hati nurani kau. Hal-hal kayak gitu kan nggak bisa dibayar. Dengan uang dan yang lain-lain. Ya itu yang harus kau buat dengan harga yang setinggi-tingginya kayak yang itu bilang tadi. Jadi, balik lagi ke masalah orang dalam itu tadi kan. Bukan hanya di sipil ternyata. Fenomena-fenomena orang dalam ini bukan cuma di kita-kita orang-orang biasa. Ternyata di ternyata di bidang-bidang pekerjaan lain itu juga ada kan, yang tadi ku ceritakan sama kau mengenai masalah kepolisian, mengenai masalah tentara itu tadi. Terus yang paling parah, ini dikonfirmasi tapi satu sisi aja. Apa? Kau mungkin mulai nebak-nebak di kepala kau kan, pasti abang ini mau ngomongin tentang ini. Ya mungkin pas lah yang kayak kau pikirkan itu. Tentang keputusan MK itu. Tentang keputusan MK. Orang yang memutuskan itu, hakim MK-nya, sudah nggak menjabat lagi kan. Nah, kalau orang yang memutuskan itu sudah tidak menjabat, pastikan dia karena melakukan sesuatu pelanggaran. Pertanyaanku, silahkan kau balas di komentar kalau kau berani. Keputusannya harus dianulir atau enggak? Kalau dia memutuskan sesuatu dengan salah, keputusan dia itu apakah harus dianulir? Oke, terlalu berat bahasan kau bang. Capres. Janganlah kita ngomongin masalah capres. Baju kau merah nanti dipikir orang kau mendukung satu capres. Enggak, ini kebetulan cuma ini aja bajuku. Kita ngomongin masalah sepak bola. Indonesia ini kan olahraga favoritnya itu sepak bola sama bulu tangkis. Kita ngomongin masalah sepak bola. Kalau ada wasit sepak bola yang dianggap telah memberikan keputusan yang salah, terus dia dikeluarkan dari pertandingan atau dikeluarkan dari perwasitan duniawi, kira-kira keputusan-keputusan dia selama memimpin pertandingan dianulir atau enggak? Kau pikirkan baik-baik. Supaya nggak capek kau mikir, minum dulu. Pakai cangkir yang kupegang ini. Berapa harganya? Gak tahu aku berapa harganya. Kau lihatlah nanti di kolom di bawah-bawah itu ada, nanti dibikin sama editor kami di mana kau bisa beli ini. Itu hal-hal seperti itu makanya penting kita berpikir jauh-jauh. Jangan cuma melihat dari judul-judulnya aja gitu kan. Kau ada capres ini, cawapres ini, atau masalah ini orang dalam segala macam.
parameter-parameter sebenarnya nggak kelihatan sama kita dari luar, tapi kalau kita gali terus-terusan ke dalam, itu sedikit banyak pasti akan lebih jelas kelihatannya. Kau juga kawan-kawan kami Dongan BK kayak gitulah. Kami berharap kau dengan makin sering kau nonton channel ini, makin sering kau nonton program Sudut Batak Keren ini, kau bisa lebih kritis otaknya. Sudut Batak Keren ini diciptakan programnya supaya kita berpikir kritis. Banyak artikel di luar sana, informasi beredar, bertebaran di mana-mana, tapi kan tidak semuanya harus ditelan kayak gitu aja. Kau diajak untuk berpikir kritis. Informasi-informasi di luar sana mungkin dia ngambil dari sudut pandang sebelah kanan, sebelah kiri, dari depan, dari belakang gitu. Itu kau gabungkan supaya kau punya sudut pandang sendiri. Itu perlu kau bicarakan ke orang lain, belum tentu. Tidak selamanya sudut pandang kau itu harus kau utarakan sama orang lain, tapi paling tidak kalau kau sudah punya sudut pandang sendiri dan sudut pandang kau itu valid, kau nggak gampang diputar-putarkan sama orang. Kau nggak gampang diajak untuk nepotisme dan lain-lain segala macam. Itu masalahnya. Terus, kapan Indonesia ini bebas dari masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme? Ya menurut aku gampang aja. Kenapa gampang? Karena nggak aku yang ngerjain. Kalau aku yang ngerjain berat juga pasti. Pasti banyak tantangan dari orang-orang, dari dalam, dari luar, dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari mana, segala macam. Tapi, gimana caranya untuk mengatasi masalah nepotisme yang udah mendarah daging di Indonesia ini? Mulai dari hal-hal kecil aja lah dulu. Politik uang. Ini bukan gosip ya. Ini bukan sesuatu yang pintar-pintar kau ajanya itu bang. Enggak. Ini memang sudah terbukti dan sering sekali terbukti. Bahkan orang-orangnya juga udah banyak yang masuk penjara gara-gara main politik uang ini. Orang-orang itu tetap berkeliaran di mana-mana. Masih aja yang nambah 1-2 orang. Kenapa? Gara-gara kau juga. Kenapa gara-gara aku? Aku kan cuma nonton video kau, tiba-tiba aku pula yang disalahkan. Gara-gara kau. Kau dengarkan aku. Kau baca gerakan mulutku ini sekarang. Gara-gara kau. Kau pasti sering dengar di kampung sana atau di daerah-daerah kau. Terima uangnya, pilih sesuai hati nurani. Terima uangnya, pilih sesuai hati nurani. Ngerti kau konsep supply demand? Orang-orang yang nerima uang itu kan harus dikasih lagi sesuatu sama caleg-caleg. Ya kan? Caleg-caleg itu kan atau calon-calon apapun namanya itu mereka nggak peduli sebenarnya kau itu memilih siapa pada akhirnya. Yang penting mereka sudah keluar dan dia berharap dari 10.000 amplop yang dia kasih, 1.000 milih dia. 10% atau 1% aja dari 10.000 tadi milih dia, ya udah dapat kursi, udah dapat suara-suara yang terbanyak tadi dan akhirnya dia bisa menjabat. Tapi kau kan dengan santai ngomong kayak gitu, terima-terima aja, nanti pilih siapa-siapa. Ya dia tidak peduli kau akan memilih siapa, karena dia juga nggak tahu kau nanti di bilik suara itu mencoblos siapa. Cuman, karena kau masih mau nerima-nerima, ya dia berpikir masih ada orang di daerah sini yang mau nerima uang dari kami. Masih ada orang di daerah sini yang siap untuk datang ke acara kami untuk nerima amplop. Akhirnya dia terus-terusan bikin kayak gitu, bikin lagi. Itu juga salah satu yang bikin modal politik di negara ini besar nih, minta ampun. Gara-gara banyak orang yang gampang kali nerima uang dari calon-calon apapun, calon bupati, calon legislatif, calon gubernur, macam. Nggak berubah kau dari dulu. Terus apa lagi yang bisa kau ubah? Kau ajari anak kau kalau kau udah punya anak, jangan gampang kali minta uang sama orang. Ya, bilang sama kau, aku bukan mau menjerumuskan siapa-siapa, tapi mohon maaf, kebiasaan di Batak ini. Itu tulangmu minta uangnya? Itu namborumu minta uangnya? Jangan gampang kali minta uang sama orang. Ya, kalau kau punya prestasi, bisa. Kau kan juara 1, kasih tahu sama tulangmu sana. Kasih tahu sama tulang. Nggak usah langsung kau bilang, minta uang sama tulang, kau kan juara 1. Nggak kayak gitu. Kau kasih tahu aja sama tulangmu itu kau juara 1 anakmu. Tulang, aku juara 1. Atau, tulang, juara 1 papumu. Gitu. Karena kalau tulangmu kan berarti anakmu, cucunya dia kan. Kalau dia mikir dan dia ada uang, dia pasti akan ngasih. Itu berubah. Artinya yang tadinya uang itu dikasih karena kau minta, uang itu akhirnya dikasih karena kau memang sudah melakukan sesuatu. Dari situ aja nanti anak kau pasti akan udah mulai punya cara berpikir yang berbeda. Kedepannya dia akan lebih peduli sama yang namanya prestasi. Dia akan mengedepankan prestasi. Dia nggak mengedepankan orang dalam lagi untuk dapatkan uang. Gara-gara tulangnya pasti dapat nanti uang dari tulang ini.
Mau jalan-jalan aku tulang, mintalah uang untuk ongkos. Ya ngapain kau jalan-jalan kalau nggak punya uang? Tapi lain cerita kalau misalnya, tulang, aku juara 1 dari 10.000 orang. Aku juara umum. Kayak gitu kan, ya pasti kebanggaan dari tulang itu pun bisa bagus lah. Ya mungkin dia nggak ngasih kau uang, tapi ya udah, oke bere. Nanti apalah kita bikin hadiahmu bere. Kecil-kecil atau besar-besar nggak masalah. Yang penting kan akhirnya kau lebih mengutamakan prestasi. Jangan kayak orang-orang yang sikit-sikit orang dalam, sikit-sikit orang dalam. Masalah nepotisme itu tadi. Terus apalagi yang bisa dibikin untuk mengurangi atau makan menghilangkan fenomena nepotisme yang udah mendarah daging di Indonesia Raya ini? Ya, jangan bisa dijual kau, jangan gampang kau untuk dibeli. Yang kayak tadi aku bilang, harga kau itu harus jauh lebih mahal daripada apa yang bisa dibayar orang. Bukan cuman harga dari nilai rupiah, kau dibayar berapa triliun, berapa ratus miliar ya kan? Tapi prinsip kau itu tadi, tidak bisa digoyang dengan harga cuma sebatas 500.000. Pilihan kau itu tadi nggak bisa digoyang hanya dengan harga 1 juta. Kayak gitu. Lama-lama orang juga akan berpikir. Balik ke yang aku bilang tadi masalah supply demand. Orang pasti akan berpikir nggak ada lagi demand-nya. Nggak ada lagi permintaan dari orang-orang mengenai pemilihan-pemilihan ini. Orang udah nggak mau lagi nerima-nerima dari kita uang apapun itu sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya mereka juga akan berpikir untuk memberhentikan kegiatan ngasih-ngasih uang tadi, bagi-bagi uang tadi. Pelan-pelan dari situ, berkali-kali ku bilang, ada yang namanya efek kupu-kupu, butterfly effect. Kecil nanti menurut kau itu, tapi dampaknya besar kalau dilakukan sama banyak orang. Jadi itulah, ku bilang kalau dongan-dongan BK, kalian mau membantu Indonesia Raya ini supaya kita keluar dari masalah nepotisme yang udah mendarah daging, itu mulai dari kau. Jangan kau suruh orang untuk merubah undang-undang. Jangan kau suruh orang untuk memperbaiki undang-undang atau menghukum orang yang membuat salah lebih berat lagi. Bukan ke situ arahnya. Itu urusan orang itu nanti yang bikin undang-undang. Dari kau dulu. Kalau kau pun bisa membantu Indonesia untuk mengurangi itu dengan yang tadi ku bilang, ya pelan-pelan orang akan mengikuti. Kalaupun misalnya orang-orang nggak bisa ngikuti, bang, tapi kan susah, aku kecil kalinya, aku nggak bisa aku berdampak apapun di Indonesia Raya ini. Paling tidak hati nurani kau tidak terganggu karena kau tidak pernah menggunakan orang dalam di masalah-masalah kehidupan kau. Kau kerjakan aja sendiri, berusaha sendiri kau. Kecil atau besar, apa yang kau usahakan sendiri tanpa orang dalam pasti lebih enak. Ya mungkin dia mobilnya lebih besar daripada mobil kau. Tapi kan hati nurani kau tidak terganggu dengan apa yang dia dapat, dengan apa yang dia lakukan itu tadi. Udah, jadi segitu dulu lah mungkin yang bisa aku bahas tentang fenomena orang dalam ini kan. Silahkan berkomentar yang baik di bawah, jangan kasar-kasar, nanti sensitif editor kami. Kau komentari video ini dengan hal-hal yang baik, kau kasih tahu sama kami apa yang kurang dari video ini, biar bisa nanti kami berubah jadi lebih baik lagi di video-video berikutnya. Kau like channel ini, kau subscribe, kau kasih tahu sama keluarga kau ada channel Batak Keren dengan program Sudut BK, Sudut Batak Keren, yang berisi hal-hal informatif dan membuka pikiran. Kau dukung channel ini dengan baik, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, merepet-merepetnya sampai segini dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Batak Keren.